Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rara Sekar Fitriani dengan NIM 2196279 dari kelas 21 Ilmu Komunikasi 8 Universitas Amikom Yogyakarta. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kalian berada ya. Nah, sekarang saya akan membagikan sedikit tips bijak dalam bermedia sosial. Tentunya dalam media sosial juga akan pasti ada manfaat dan ada kekurangannya. Media sosial sendiri pasti kita nggak asing lah ya sebagai kawula muda yang sebagian waktunya itu habis untuk melihat media sosial. Terus media sosial juga kan pasti tentunya punya manfaat dan punya kekurangan. Manfaatnya juga banyak, kekurangannya juga ada. Contohnya misalkan manfaatnya itu media sosial bisa dijadikan media untuk belajar. Kayak sekarang kan media sosial banyak banget informasi-informasi yang edukatif, inovatif, dan sangat-sangat bisa membantu kita untuk mempunyai wawasan yang lebih luas lagi. Terus juga media sosial bisa dijadikan tempat untuk dokumentasi. Kayak contohnya bisa dijadikan untuk tempat kita memposting foto atau video gitu kan. Kalau misalkan kita nyimpennya di HP kan kadang bisa hilang, bisa terhapus, bisa kereset. Tapi kalau di media sosial kan misalkan kita udah posting itu dia secara otomatis akan tersimpan dalam jangka waktu yang panjang selagi foto itu tidak dihapus atau tidak ditarik oleh kita. Terus selain itu juga media sosial bisa dijadikan tempat untuk bermarketing kayak contohnya kita punya produk, kita kita jualkan atau bisa kita pasarkan di media sosial. Kayak sekarang juga kan banyak ya online shop di berbagai media sosial, kayak di Instagram juga ada marketplace, di TikTok juga ada TikTok Shop, di Facebook juga ada, dan di lain-lainnya juga. Terus di situ kita jadi bisa tahu kalau ada produk ini yang sebelumnya produknya itu tidak diketahui banyak orang, setelah dipasarkan melalui media sosial yang banyak orang bisa lihat, jadi lebih terkenal lagi, lebih banyak diketahui lagi. Terus juga selain ada manfaatnya juga pasti kan ada kekurangannya ya. Kekurangannya juga ada beberapa kekurangan dari media sosial menurut saya. Contohnya tuh kayak kadang bisa dijadikan oknum untuk menyalahgunakan media sosial ini untuk menipu, untuk berbuat kejahatan lainnya. Ada juga untuk maaf agak berisik ya. Ada juga dia bisa untuk menyebarkan berita-berita hoax atau berita-berita yang belum tentu kebenarannya, yang belum tahu sumbernya dari mana, tapi kita sudah menyebarluaskan. Itu nggak baik. Untuk etika bermedia sosial itu kurang baik menurut saya, karena kita kalau ingin menyebarkan sebuah berita, kita harus tahu dulu kebenarannya seperti apa, validnya seperti apa, jadi biar tidak diragukan. Nah, maka dari itu saya akan membagikan sedikit tips bijak dalam bermedia sosial. Contohnya tuh kayak kita harus menjaga privasi, menjaga privasi kita di media sosial. Contohnya misalkan kita tidak boleh mengupload sesuatu yang bersifat privasi seperti KTP, KK, SIM. Kalau misalkan kita upload itu di media sosial, ada oknum yang mempunyai niat jahat, diambilnya foto itu, bisa dijadikan untuk jaminan pinjol. Kan sekarang banyak ya kasus seperti itu, ngeri banget gak sih? Jangan sampai, semoga kita terhindar ya dari yang seperti itu.
Terus juga bisa bijak memilih teman di media sosial, jangan sembarang kita harus berteman, harus memilih teman mana yang menurut kita itu ini bagus. Kalau menurut mencurigakan ya nggak usah. Terus juga jangan asal post, seperti tadi kita juga harus memilih-milih mana yang bagus untuk dipost dan mana yang tidak. Kita harus bijak dalam memilih konten. Terus juga cari kebenarannya dulu sebelum kita mempost suatu berita. Harus tahu sumbernya dari mana. Jangan asal post, jangan menyebarkan berita hoax atau berita yang belum tentu kebenarannya. Kemudian juga yang terakhir tuh kayak kita harus tetap waspada dan jangan mudah tergiur dengan suatu tawaran apapun. Jika misalkan ada tahu-tahu kita dapat pemberitahuan selamat Anda mendapatkan 100 juta dari Instagram, ya itu kita jangan mudah percaya ya teman-teman ya. Karena ya masa iya sih kita cuma scroll konten-konten yang ada di Instagram tuh tahu-tahu dapat 100 juta, ya sangat tidak mungkin sih menurut saya. Jadi kita harus lebih waspada. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.